memang secara eksplisit, secara garis besar di Yosua itu dikatakan semua bangsa Israel itu telah bersunat. Nah, Musa seharusnya secara logika dia juga bersunat dalam hal ini ya. Tapi namanya Muslim ya, orang bego ya kan, nggak paham pemahaman Alkitab, makanya mereka harus meminta dalil bahwa ditulis Musa disunat gitu loh. Maunya Muslim kan gitu. Kan anak kecil maunya begitu, dikasih makanan yang empuk minta dimamahin lagi gitu loh. Bukan begitu, wahai pembaca kitabnya Yahudi, bukan gitu. Kawanmu tadi itu yang suka makan babi yang diharamkan oleh Yesus itu, dia mengatakan Rasulullah Muhammad SAW itu tidak disunat karena di dalam Al-Quran itu tidak ada diterangkan tentang kronologis beliau bersunat. Maka saya balik nanya, kalau begitu Musa yang memproklamirkan tentang sunat tidak sunat juga dong, karena di dalam kitab yang kalian rampok dari Bani Israel tidak menceritakan tentang kronologis Musa sunat, Daud sunat. Kan malu-maluin kalau kakek daripada Tuhan kau itu ternyata membuat anak dengan lengkap kulub. Iya kan? Makanya saya tanya seperti itu. Nah, ternyata saya menjelaskan kepada sahabat kau itu bahwa Rasulullah Muhammad SAW sekaitan dengan sunat itu diriwayatkan oleh hadis Bukhari, Muslim dan juga Ahmad, bahwa salah satu kelebihan beliau adalah beliau lahir dalam keadaan sunat. Nah, dijawab oleh Mori Ishaq yang dia adalah pakar daripada kitab Tanak. Dia katakan bahwa Musa juga lahir dalam keadaan sunat, Adam juga lahir dalam keadaan sunat. Berarti terjawab toh. Nah, makanya saya tanya, dan siapa tahu kamu bisa bantu sahabat kau itu. Apa kata sunat Musa? Apa kata Bible di dalam pemahaman Kristen, ya, si pembaca kitab ini yang suka ke-Islam-Islaman ini tentang Musa, kaitannya dengan sunat. Ada nggak di dalam kitab yang kalian baca bahwa Musa itu sunat? Kalau tidak ada, apa bisa kami umat Islam juga menggunakan paradigma berpikir yang sama tentang Musa, bahwa beliau tidak sunat karena di kitabmu tidak ada dijelaskan bahwa beliau sunat, seperti pandangan kalian tentang Muhammad SAW. Gimana? Kalau mau mencari tentang Musa disunat, itu tidak tertulis di dalam letterlek. Ya, itu tidak tertulis. Karena di dalam hukum Torah itu ada yang namanya sebelpeh. Sebelpeh itu sama pemahaman, mungkin kalau dalam Islam itu disebut fikihnya orang Islam, atau mungkin hadisnya orang Islam. Karena itu ditulis oleh rabi-rabi yang mengatakan bahwa Musa memang betul itu disunat. Tetapi itu bisa dilihat secara garis besarnya dari Yosua 5 ayat 56 tadi, bahwa semua orang yang keluar dari tanah Mesir itu bersunat, termasuk juga Musa. Gambarannya seperti itu. Tetapi ketika ditanya mana tertulis di dalam kitab bahwa Musa disunat, itu tidak tertulis di dalam kitab Tanah maupun kitab di dalam kitab kami. Karena apa yang ditulis di dalam kitab kami itu sama dengan apa yang ditulis di dalam Tanah. Jadi tidak akan ditemukan. Tetapi secara kita berpikir logis, di dalam Yosua 5 tadi dikatakan bahwa semua orang yang keluar dari tanah Mesir itu sudah dalam keadaan bersunat, termasuk Musa gitu. Nah, kalau mau berbicara tentang Musa, tentang sudah bersunat di dalam pemahaman orang Yahudi, sudah bersunat sejak lahir, itu pun masih kami pertanyakan. Dari mana dasarnya bahwa orang bisa mengetahui bahwa Musa sudah bersunat di dalam rahim ibunya? Kami juga sudah sering berdebat dengan Bill, karena itu hasil dari tafsir daripada rabi mereka, yang kami tidak bisa prediksikan bahwa Musa sudah sunat dari sejak lahirnya, karena itu tidak sesuai dengan konteks, tidak pernah ditemukan di dalam inskripsi gitu loh. Nah, berarti kan udah terjawab tuh tentang sunatnya Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian kan jelas di dalam kitab Kejadian 17 itu kan, bahwa ayat 10 bahwa Abraham diwajibkan bersunat, ya, bersama dengan keturunannya secara turun-temurun, dan itu adalah perjanjian kekal. Berarti kondisi ini mewajibkan Rasulullah Muhammad SAW itu sunat, mau tidak mau, karena dia adalah keturunan daripada Nabi Abraham alaihissalam. Nah, kemudian ketika Anda mengatakan bahwa apa yang tertulis dalam kitab saudara dengan apa yang tertulis di kitabnya orang Yahudi itu sama, oh tunggu dulu, kalian kan cuma memiliki terjemahan, kalian mengambil terjemahan dari kitabnya orang lain, iya kan? Tentu tidak sama dengan original teksnya.
Kalau mungkin pemahamannya kamu katakan bahwa sama aja karena ya sama-sama Torah ya, atau sama-sama Tanak, tunggu dulu, pahami dulu dengan baik apakah terjemahan itu sama dengan original teksnya. Nah, itu yang perlu kamu paham. Perintah wajibnya itu adalah sunat, ya kan? Mau 8 hari, mau 7 hari, mau 9 hari, mau 10 hari, ya terserah. Abraham aja sunat di usia 80 tahun kok. Yang pada prinsipnya perintah wajibnya itu adalah sunat, ya kan? Nah sekarang kenapa kemudian Nabi Paulus itu melarang sunat? Siapa pula dia itu? Loh, itu Misfot nomor 17 ya, Bil. Ya, cuy. Itu perintah hukum Taurat ya. Hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel, yaitu bangsa pilihan Allah. Itu udah jelas, keturunan Abraham ini dimaksudkan untuk bangsa Israel. Umur berapa? 8 hari. Lah kamu sunat umur berapa, aku tanya sekarang? Oh, nggak bisa. Itu menurut orang Yahudi, kamu tanya orang Yahudi ya. Makanya kamu belajar ya dengan orang Yahudi. Itu perintahnya jelas harus umur 8 hari, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang ya. Tidak boleh umur 18 tahun. Kalau misalnya kamu disuruh perintah sholat aja, perintahnya jelas sholat. Tapi kamu sholat 6 waktu dalam sehari, padahal perintahnya 5 waktu. Itu kan menyalahi aturan namanya, cuy. Gambarannya begitu loh. Kamu disuruh sunat benar. Di dalam milah itu benar disuruh sunat misalnya. Itu sebenarnya kamu bukan termasuk milah ya, milah Abraham, karena milah Abraham untuk bangsa Israel ya. Harus di umur 8 hari, tapi kamu sunat umur 8 tahun misalnya. Itu kan tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan kepada Abraham gitu loh. Jadi kamu sudah lari dari konteks yang tertulis di dalam kitab ya. Karena apa kamu tidak menuruti konteks dalam kitab? Karena memang nabimu tidak mengetahui bahwa umur sunat itu harus 8 hari ya, berdasarkan dari narasi Alkitab gitu loh. Nah, justru ini menjawab bahwa Islam itu tidak meniru ajaran sebelumnya. Al-Quran itu tidak membajak, ya, tidak melakukan plagiat terhadap ajaran sebelum Islam. Nah, yang dikatakan di situ jelas adalah perintahnya untuk mengikuti milah Abraham. Ya, nah? Perintahkan untuk mengikuti milah Abraham. Nah, kalau mengikuti milah Abraham berarti dia sunat 80, usia pada 80. Tapi tidak seperti itu. Apakah diperintahkan sunat 8 hari? Tidak seperti itu. Islam punya syariat sendiri. Ya, yang diperintahkan itu adalah ikut milah Abraham. Perjanjian kekal Allah itu adalah sunat. Mengenai 8 hari, ya itu syariat. Iya kan? Itu syariat. Dalam pemahaman Islam itu ilmu fikih. Yang pada intinya perintahnya adalah sunat. Ya kami sunat. Nah, lalu siapa Paulus ini yang melarang sunat? Apa pula jabatannya dia di dalam hukum Tuhan? Coba Anda jelaskan. Kalau memang itu bukan membajak, bukan mengambil katakanlah dari pemahaman dari orang Yahudi, berarti ajaranmu itu bukan penerus ajaran Yahudi gitu loh. Ajaranmu bukan penerus dari ajaran kitab yang diturunkan oleh Hasyim kepada bangsa Yahudi. Nah, sekarang saya tanya, bagaimana Allahmu adalah Hasyim sedangkan syariatnya berbeda dengan yang diturunkan kepada Bani Israel pada saat itu ya. Karena jelas peraturan itu kepada Bani Israel, keturunan Abraham. Karena itu merujuk kepada anak perjanjian ya, yang olehnya nanti seluruh dunia, seluruh bumi menjadi berkat melalui bangsa Israel gitu. Ya, memang bukan penerus. Ajaran Islam itu bukan penerus. Ajaran Islam itu pelengkap. Ya toh, ajaran Islam itu adalah pelengkap dari ajaran nabi-nabi yang diajarkan oleh Allah kepada mereka. Islam itu bukan penerus, tapi pelengkap dari ajaran para nabi. Makanya dikatakan bahwa Islam itu adalah penyempurna dari ajaran-ajaran sebelumnya. Seperti itu. Nah, bagaimana tentang sunat Musa di dalam kitab yang kalian ambil dari Bani Israel? Apakah Anda tidak bisa menjelaskan seperti apa Musa itu sunat? Justru ini bertentangan. Karena sunat adalah perjanjian kekal antara Allah dengan Abraham beserta keturunannya. Berarti ini adalah akidah tradisi, bukan syariat agama. Lah kok bisa masuk Islam jadi syariat agama? Sementara ini adalah akidah tradisi, bukan syarat agama. Itu loh.
Artinya apa? Artinya ini adalah tradisi yang wajib dilakukan oleh orang-orang yang bersangkutan dengan keturunan tersebut, yaitu keturunan Abraham. Lah kamu emang keturunan Abraham? Bukan kan? Lah ngapain kamu sunat? Saya yakin kamu pasti sunat. Ngapain kamu sunat? Sementara ini akidah tradisi bukan syariat agama. Nah, inilah Islam itu nggak beres gitu loh. Kamu nggak beres, kamu merampok apa yang kamu nggak pahami gitu loh. Ini akidah tradisi lah kok bisa masuk jadi syariat agama. Harusnya tidak semua Islam itu sunat gitu, karena tidak semua Islam itu berkaitan dengan keturunan Abraham. Contohnya Islam Indonesia, Islam Melayu, Islam Cina, Islam Eropa mungkin. Apakah mereka berkaitan dengan keturunan Abraham? Kan tidak. Berarti mereka tidak harus sunat karena itu adalah hukum tradisi, akidah tradisi, bukan syariat agama. Jelas kan di situ dikatakan sunat adalah perjanjian kekal antara Allah dengan Abraham beserta keturunannya. Yang merasa bukan keturunan Abraham, ya tidak perlu sunat. Contohnya kamu. Ngapain kamu sunat? Ngapain kalian sebagai Islam itu sunat? Gak beres berarti kalian ajarannya itu. Ya kan? Siapa yang nyuruh kalian sunat? Allah bukan, Quran bukan, Muhammad bukan, Alkitab bukan, Allah bukan, Abraham bukan, milah Abraham juga bukan. Nah terus dasar kalian sunat apa? Ya itu tadi, karena kalian dibohongi. Itu. Ngapain sunat? Ini kan akidah tradisi. Justru ini akan menjadi pertentangan ketika akidah tradisi menjadi syariat agama. Nggak beres dong. Iya kan? Akidah agama yang wajib dilaksanakan oleh orang-orang yang bersangkutan saja. Orang-orang yang berkaitan dengan keturunan tersebut. Lah emang kamu keturunan Abraham? Emang kalian di grup ini Islam-Islam keturunan Abraham? Kan bukan. Jangan bilang kalian mau ikut-ikutan kita keturunan Abraham secara iman. Ya. Kalau saya jelas, saya bukan keturunan Abraham secara jasmani, bukan keturunan Abraham secara DNA, tapi saya keturunan Abraham secara rohani. Gitu loh. Jadi saya wajib sunat hati. Nah, sementara kamu bukan keturunan Abraham secara jasmani, ngapain kamu sunat? Ngapain? Yang nyuruh siapa? Ya, jadi itu nggak beres ya, nggak beres kamu kalau bilang setiap Muslim itu wajib sunat, setiap Islam itu wajib sunat. Sementara setiap Islam itu setiap Islam itu adalah keturunan Abraham. Kamu ngapain sunat? Ayo, gak beres. Yang dikatakan syariat itu berarti agama. Makanya kamu di dalam sekolah teologi itu jangan hanya disibukkan bagaimana caranya Kristen menjadi keislam-islaman. Syariat itu berarti sudah hukum agama, itu namanya syariat. Kenapa kemudian disebut sebagai tradisi? Ya karena dilakukan secara turun-temurun sehingga dia menjadi sebuah kultur budaya. Seperti itu. Nah sekarang kenapa Nabi Paulus ini kenapa justru melarang sunat? Ini ajaran dari mana pula didapatkan si Nabi ini, Nabi Paulus ini? Yang perlu kamu pahami di sini adalah apa sih agama itu? Nah ini yang perlu kamu paham. Di dalam Islam yang disebut agama itu adalah sebuah konsep tatanan yang mana tatanan itu bersumber daripada Tuhan Sang Pencipta, yaitu Hasem atau Allah. Nah, sunat ini dari mana? Dari presiden, dari gubernur, dari Paulus, atau dari Tuhan? Dari Tuhan. Nah, berarti itu adalah syariat. Kalau berkaitan dengan syariat berarti itu adalah tatanan agama. Itu loh. Ya wajar kemudian kalau kau katakan itu bukan agama, kan sebenarnya Kristen itu bukan agama, ya kan, hanya sekte aja kan, nah, karena itu bukan ajaran dari Tuhan, kan gitu, wajar, saya maklum itu. Nah ketika ada perintah kepada Abraham untuk bersunat dan itu diperintahkan kepada anak keturunannya, maka wajib hukumnya. Keturunan dari Ishak hukumnya wajib sunat, keturunan dari Ismail wajib hukumnya sunat. Nah, kenapa kami Islam di Indonesia itu diwajibkan bersunat? Karena kami beriman kepada apa yang diajarkan oleh Allah melalui keturunan Abraham, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, Kristen ini melalui Nabi Paulus mendapatkan pengajaran pelarangan sunat itu mendapatkan ilmu dari mana? Ini yang kamu belum jawab. Loh, justru itu pertentangannya. Sunat adalah perjanjian Allah dengan Abraham beserta keturunannya. Jelas ya? Jadi ini bukan syariat agama. Ini adalah akidah tradisi. Gitu. Ini adalah budaya yang harus dilestarikan oleh Abraham beserta keturunannya. Jadi bukan syariat agama. Lah kok bisa dalam Islam menjadi syariat agama? Berarti ini nggak beres. Gitu loh. Ya, ini pertentangan, nggak beres. Nah, terus kamu sebagai orang yang tidak ada kaitannya dengan keturunan Abraham, ngapain kamu sunat? Dasarnya apa? Ya nggak ada lah, berarti itu ajaran ilegal.
Itu seharusnya tidak semua Islam itu disunat, karena tidak semua Islam itu ya adalah keturunan Abraham. Nah, jadi ini tidak beres kalau akidah tradisi dijadikan syariat agama, gitu loh. Paham? Nah, lagi-lagi kan, mencuci wajahmu yang penuh dengan kotoran dengan minta-minta air dari keran gereja. Nah, ini kebiasaan kamu. Jelaskan ya. Jadi kamu jangan bingung dulu ini, jangan kemana-mana dulu, jangan melebar. Jelaskan. Dari mana syariat itu muncul? Perempuan disunat itu dasar dalilnya apa? Dasar akidahnya apa? Dasar sumbernya itu apa? Jelaskan ini dulu, nggak usah kamu kemana-mana sekolah teologi ya, ke Islam-Islaman. Aduh. Dalam Kristen nggak ada yang namanya Kristen mewajibkan perempuan sunat atau menyuruh perempuan sunat, itu nggak ada. Kristen bukan Islam ya. Jadi kamu jangan mengecoh pembahasan supaya menutupi mengaburkan akidah kamu yang ilegal itu, yang tidak jelas dari mana sumbernya ya. Jelaskan dulu gitu, jangan melebar. Saya tahu kamu melebar supaya apa? Supaya tidak menjawab, karena kalau kamu menjawab ya nggak mampu. Dalilnya jelas dari hadis riwayat Ahmad bahwa laki-laki hukumnya wajib untuk sunat, perempuan itu hukumnya makrumah atau kemuliaan bagi perempuan yang bersunat. Artinya dia tidak diwajibkan. Dari mana pijakan hukumnya? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang perlu kamu pahami. Islam itu dibentuk dari hukum Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang perlu kamu paham. Nah, sekarang hukum pijakan pelarangan sunat yang ada di dalam Kristen itu sumbernya dari mana? Kamu belum jawab. Oh, jadi ini murni ya, ajaran yang bersumber dari Muhammad sendiri. Muhammad yang membuat-buat itu sendiri. Ya, bukan bersumber dari Allah, bukan bersumber dari Quran, bukan bersumber dari Alkitab, bukan bersumber dari Mila Abraham, bukan bersumber dari Yesus, apalagi itu nggak ada kaitannya sama sekali, ya kan? Nah, jadi jelas ya, ini adalah murni syariat yang dibentuk atau dibuat oleh Muhammad sendiri sebagai bahan modifikasi. Ya, oke, sudah cukup jelas ya. Jadi perempuan disunat itu bukan terinspirasi dari siapapun, tapi murni ajaran yang dibuat-buat oleh Muhammad sendiri. Jadi wajar kalau siapapun mengatakan ini adalah ajaran ilegal atau ajaran yang tidak berdasar. Ya, ini hanyalah ajaran buatan manusia biasa yang tidak luput dari dosa, yaitu Muhammad. Ya, jadi jelas ya. Ajaran perempuan disunat bukan berasal dari Allah, bukan bersumber dari Quran, bukan bersumber dari Alkitab, bukan bersumber dari Mila Abraham, apalagi bersumber dari Yesus. Bukan. Ini murni ajaran yang dibuat-buat oleh Muhammad. Oke, sip. Terima kasih informasinya. Iya, kan dari tadi saya katakan samamu, itu ajaran murni dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia adalah seorang nabi, dia adalah utusan Tuhan untuk menyampaikan hukum Tuhan kepada manusia. Nah, sekarang ketika saya tanya, dari mana hukumnya pelarangan sunat oleh Paulus? Itu dari firman Tuhan atau dia buat-buat sendiri? Ayo. Dari mana Lukas mengatakan Yesus itu adalah Tuhan? Itu dia bikin sendiri atau memang Yesus yang mengajarkan demikian? Ayo. Dari mana Yohanes mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Yohanes bikin sendiri atau Yesus yang mengajarkannya? Ayo. Silakan Anda jawab. Dari mana Kristen menyembah Yesus layaknya dia adalah jelmaan Tuhan? Apakah itu diajarkan oleh Yesus atau itu adalah mimpi oleh orang-orang Kristen? Ayo. Bisa jawab nggak kamu? Lumpuh kan? Nah, makanya kamu belajar dulu. Jangan di sekolah teologi itu kamu disibukkan bagaimana caranya menampilkan Kristen ke Islam-Islaman. Kamu lupa tentang kitab yang kamu bajak itu, kamu lupa untuk mempelajarinya. Ya, jadi kau belajar lagi di sekolahmu itu, sampaikan dosenmu ada salam dari Zulkifli. Katanya hilangkan itu pelajaran yang bagaimana Kristen bisa tampil ke Islam-Islaman, tapi kita kaji dari mana asalnya kita menyembah Yesus, apa dasarnya, itu Yesus yang perintahkan, Yesus yang ajarkan atau Kristen yang buat sendiri. Gitu loh. Oke. Jadi hasil debat kusir yang dilakukan Zulkifli tadi adalah pertama, sunat bukanlah ajaran asli dari Islam, tetapi ajaran yang terinspirasi atau mengadopsi atau mendaur ulang dari ajaran tradisi. Yang seharusnya itu adalah
tradisi budaya turun-temurun keturunan Abraham dijadikan sebagai syariat agama yang tidak ada hubungannya sama sekali. Di mana ini menjadi tidak beres ya, tidak balance dan tidak nyambung ya, menjadi miss ketika dilakukan oleh orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan keturunan Abraham seperti Zulkifli dan orang-orang muslim di grup ini ya. Jadi tidak pantas seharusnya mereka menjalankan ajaran sunat sementara mereka tidak ada kaitannya dengan keturunan Abraham. Itu yang pertama. Seharusnya dalam Islam mengajarkan bahwa tidak setiap Islam yang tidak ada kaitannya dengan keturunan Abraham disunat ya, tidak seharusnya itu terjadi. Tetapi karena ini sudah terjadi, maka sunat bagi orang-orang Islam yang di luar keturunan Abraham adalah ajaran ilegal. Kedua, ternyata ada fakta menarik yang bisa kita dapatkan, yaitu perempuan disunat adalah hasil ajaran atau syariat yang murni dibuat-buat oleh Muhammad. Jadi Muhammad membuat sendiri syariatnya terlepas dari ajaran Allah, terlepas dari bimbingan Allah, terlepas dari ayat-ayat Quran, terlepas dari mila Abraham, bahkan terlepas dari Alkitab, ya, terlepas juga dari ajaran Yesus, apalagi ini tidak nyambung. Dia membuat-buat sendiri akidah atau syariat yang berdasarkan pemikirannya dan motivasinya entah itu apa, ya, yaitu dia membuat syariat perempuan disunat. Mungkin dia memodifikasi dari ajaran milah Abraham, ya. Dia memodifikasi milah Abraham di mana perempuan diwajibkan sunat, lalu dia modifikasi perempuan juga seperti itu. Ya. Jadi satu lagi ditemukan ada ajaran yang bukan bersumber dari ilham ilahi, bukan bersumber dari Quran, bukan bersumber dari Tuhan semesta alam, tetapi hasil buatan rekaan manusia semata dalam Islam, yaitu Muhammad, manusia yang tidak luput dari dosa. Oke, itu dua kesimpulan yang cukup memberi informasi bahwa ada miss atau ketidakberesan dalam syariat-syariat yang dilakukan oleh Islam, ya, baik dari Islam yang berasal dari keturunan Abraham maupun Islam yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan keturunan Abraham. Oke, terima kasih untuk debat kusirnya yang telah disajikan untuk menghina orang-orang Kristen, malah menjadi bumerang bagi orang-orang Muslim sendiri. Jadi kita lihat bagaimana siswa teologi Kristen yang sibuk mengajarkan, mengkaji dan menelaah bagaimana caranya supaya Kristen itu tampil ke Islam-Islaman dengan mengambil dua kesimpulan, di mana paparan-paparannya sendiri dia katakan itu adalah debat kusir. Yang pertama dia mengatakan tentang sunat, bahwa Islam itu tidak diajarkan sunat karena bukan keturunan Abraham. Nah, di sini kebutaan seorang siswa teolog yang sibuk mengupas tuntas bagaimana caranya menjadi Kristen ke-Islam-Islaman. Saya jawab yang pertama. Di dalam kitab Kejadian, tepatnya Kejadian 17 ayat 10, jelas sekali perintah sunat itu diberikan kepada Abraham beserta keturunannya. Keturunan Abraham itu ada dua asal-usulnya, Ishak, Ismail. Ini tidak bisa dipungkiri. Kemudian, perintah sunat itu wajib di dalam Al-Quran, karena adanya perintah. Ya, kamu wajib mengikuti milah Abraham. Apa itu sunat? Kemudian perintah ini kemudian diterangkan oleh Rasul Muhammad SAW dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim dan juga Ahmad tentang apa yang diperintahkan, bahwa 5 dari fitrah sebagai seorang Muslim itu khitan, mencukur bulu dan lain sebagainya. Nah, ini jelas kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan perintah Allah kepada Rasul Muhammad SAW berupa sunat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan dia katakan bahwa ternyata yang menciptakan sunat perempuan itu adalah Muhammad SAW. Inilah yang saya katakan bahwa orang Kristen itu yang membaca kitab Yahudi itu buta. Inilah mereka yang harus disebut sebagai ummi. Muhammad SAW itu adalah sebagai penyampai wahyu. Dia adalah penyampai risalah. Dia yang mengajarkan segala sesuatunya. Apa yang keluar dari mulutnya itu adalah suatu perintah dan suatu larangan. Adalah wajib hukumnya diikuti. Kenapa? Karena dia melaksanakan perintah dari Allah. Itu jelas. Nah, kemudian dia katakan bahwa itu tidak ada dasarnya, tidak ada pijakannya. Kembali kita lihat bagaimana Kristen. Apakah ada dasarnya dari pengajaran nabi-nabi untuk menyembah kepada Yesus? Apakah ada dasarnya Yesus mengajarkan kepada mereka untuk tidak bersunat, untuk makan babi, untuk ibadah hari Minggu? Apakah ada dasarnya? Tidak ada dasarnya. Lalu apa yang menjadi acuan? Kemudian mereka merasulkan nabi bernama Paulus. Apa acuannya? Tidak ada. Apa acuannya kemudian Paulus itu mengharamkan untuk bersunat? Tidak ada dalilnya. Apa kemudian yang menjadi pijakannya mereka itu menyembah manusia bernama Yesus? Tidak ada pijakan. Terus kemudian
jelas-jelas hukum Torah itu diperuntukkan kepada Bani Israel. Di dalam Yeremia 31 ayat 33 itu adalah perjanjian kekal Allah kepada Bani Israel tentang hukum Torah. Tapi lucunya, apa kaitannya kemudian dengan Kristen, ya, di mana mereka mengimani di dalam Galatia 3 ayat 13, dengan matinya Yesus di tiang salib, maka orang Kristen dibebaskan dari hukum Torah. Sementara hukum Torah itu dikhususkan hanya kepada Bani Israel, sementara mereka hanyalah Bani Company. Tapi kenapa mereka yang dibebaskan dari hukum Torah? Nyambungnya di mana? Nah, itulah hebatnya siswa teolog. Sekolah mahal-mahal, capek-capek, start dari Bandung ke Jakarta, dari Bandung ke Surabaya. Tapi apa hasilnya? Mencari kata demi kata bagaimana caranya bisa menampilkan Kristen Indonesia ke Islam-Islaman. Hanya itu yang dia dapatkan. Tidak pernah dikasih tidak pernah konsentrasi, ya, tidak pernah konsentrasi atau mau ada niat untuk mengkaji kitab yang mereka baca supaya mereka paham betul seperti ini loh alur pewahyuan yang diterima oleh para nabi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, dari mana mereka ini tidak sunat? Apa dasar pijakannya? Tidak ada. Jadi Kristen itu berdiri di atas hukum yang dibuat-buat sendiri, dikarang-karang sendiri, hasil daripada halusinasi sendiri, dan kemudian didoktrinkan itu sebagai sebuah kebenaran. Jadi saya lihat Ferguson ini sesuai dengan pepatah yang ada di dalam gospel, bahwa gajah kuman di seberang lautan dapat kamu lihat, tetapi gajah di pelupuk matamu kamu gak lihat. Nah, itulah kamu. Dan yang terakhir, yang paling menarik dari saudara Ferguson, siswa teolog ini, dia sering menyebut apa? Alkitab, kemudian disebut apa? Kitab-kitab para nabi, disebut apa lagi? Torah, disebut apa lagi? Al-Quran, disebut apa lagi? Disebut Allah. Dia tidak pernah sekalipun menyebut gospel atau menyebut Biblos. Malu dia terhadap kitabnya sendiri. Permasalahannya kita harus menjaga keaslian sejarah, apalagi ini sejarah suci, berkaitan tentang kisah Nabi Abraham yang mengorbankan salah satu anaknya, yaitu Ishak, ya, yang hampir mengorbankan untuk menguji iman. Ya. Jangan sampai ada oknum atau beberapa oknum yang berusaha mengkaburkan cerita ini, cerita suci ini, yaitu kisah ilahi, ya, berusaha dikaburkan untuk mendapatkan keuntungan semata, untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Jangan sampai seperti itu. Makanya kalau kami tahu, kami sebagai orang yang memegang kitab suci, orang-orang yang beriman, tahu bahwa ada oknum atau sekte yang berusaha mengkaburkan cerita asli ini dengan mengatakan bahwa Ismail yang dikorbankan. Oh, tidak bisa. Kami harus berapologet. Ya, karena kami harus menjaga kesucian kitab. Jangan sampai ada orang yang berusaha mencari keuntungan dengan mengkaburkan, ya, dengan mengkaburkan isi cerita yang sebenarnya, gitu loh. Tidak bisa. Kalau kami diam saja, kami tidak berapologet, kami tidak meluruskan, artinya kami membiarkan fitnah terjadi. Artinya kami membiarkan orang memalsukan isi kitab kami, gitu loh. Isi kitab yang sudah selama ini terjaga. Karena kesucian dari Alkitab, baik itu perjanjian lama atau perjanjian baru, kami yang menjaga, kami orang-orang Kristen yang berapologet ketika banyak oknum atau sekte yang berusaha mengkaburkan cerita itu. Demi menfitnah, mendapatkan cerita palsu untuk mendapat keuntungan. Ya, keuntungan seperti halnya pansos, ya, mempromosikan agama tapi tidak laku. Nah, itu jangan sampai seperti itu terjadi. Terlalu jauh kau menjilat. Kalau kau meluruskan menjaga sejarah, ya cari dong sejarahnya Yesus di ajaran Yahudi. Cari sejarahnya Yesus di kitab Tanakh. Cari sejarah Yesus dalam pandangan Yudaism. Cari sejarah Yesus pada usia 13 tahun sampai usia 29 tahun. Jadi jangan kamu yang ya hanya remah-remah kayak gitu. Sejarah padahal apa? Tuhan kau itu sejarahnya mana? Jadi jangan terlalu lebay, ya. Menjilat kepada Yahudi itu kalau berlebihan juga kelihatan loh. Ini sekarang kamu memperjuangkan Ishak, ya toh? Lagi-lagi kamu ke Yahudi-Yahudian, ya toh? Mengkitabkan kitabnya Yahudi. Untuk apa? Supaya kelihatan Yahudi-Yahudian, iya kan? Nah, sekarang kalau ke Islam, oh pakai kata Alkitab lah, pakai kata mujizat lah, pakai kata Isa Al-Masih lah, pakai kata Allah lah. Untuk apa? Untuk ke Islam-Islaman. Ya itu aja. Agama Kristen itu kasihan memang. Seperti daun kering, ditiup angin dari sini, terbangnya ke sana. Ditiup angin dari sana, terbangnya ke sini. Itulah Kristen, agama yang tidak punya muka. Justru di situ letak kekeliruannya.
Kamu yang ngaku-ngaku lebih pinter, lebih berwawasan dari saya, dari dosen saya, sementara ilmu kamu cuma modal Google, ya kan? Ngaku-ngaku lebih berwawasan, tapi ternyata kamu miss dalam memahami ayat Alkitab gitu loh. Ngaku-ngaku kamu kristologi, ngaku-ngaku ustadz, klaim doang ngaku-ngaku, ilmunya nggak ada, modal dari Google. Gimana sih? Kamu waktu debat sama saya terus ngaku pakai Google tuh nggak kamu upload ke YouTube ya? Nanti saya cari VN-nya itu. Bagus itu buat di-upload ke YouTube. Ngaku sendiri pakai Google. Nah, dalam Kejadian 17 ayat 10 yang kamu katakan itu, justru itu menjadi bumerang balik untuk agama kamu. Karena sudah dikatakan perjanjian sunat adalah perjanjian kekal antara Allah dengan Abraham beserta keturunannya. Di situ jelas ya, ada kata beserta keturunannya. Iya, memang keturunannya adalah Ishak dan Ismail. Tapi apakah semua Islam adalah keturunan Ismail? Apakah semua Islam adalah keturunan Ishak? Apakah semua Islam itu berkaitan dengan keturunan Abraham? Kan tidak. Contohnya kamu yang ngaku-ngaku berilmu, berwawasan, ternyata modal dari Google, ilmunya miss, ya kan, memahami Alkitab gak mampu. Ya, kamu bukan keturunan Abraham, kamu bukan siapa-siapa, kamu dari bangsa asing yang karena dibohongi, ya, kamu menyunatkan diri. Sebenarnya apa yang kamu lakukan, tindakan yang kamu lakukan itu sudah melanggar ketetapan hukum Taurat, ya, ketetapan perjanjian kekal antara Allah dengan Abraham beserta keturunannya. Karena sejatinya penerapan perjanjian kekal itu hanyalah untuk Abraham beserta keturunannya. Sementara kamu bukan. Apa? Kamu mau ngaku-ngaku sebagai keturunan Abraham secara iman gitu. Ya malah kelihatan kamu merampok syariat Kristen, ajaran Kristen. Nah, gitu. Justru kamu yang ke Kristen-Kristenan karena berusaha menyamakan diri dengan ajaran Abraham yang mana itu adalah tradisi budaya gitu, tradisi turun-temurun, bukan syariat agama. Bagaimana bisa yang menurut secara fakta, ya menurut Alkitab dan menurut faktanya, penerapan hukum perjanjian kekal antara Allah dengan Abraham beserta keturunannya, yaitu sunat, diterapkan hanya untuk generasi dari generasi, ya, dari generasi ke generasi, keturunan yang bersangkutan atau yang berkaitan dengan Abraham saja. Lalu tiba-tiba muncullah orang yang dari Bani Kedar, ya, yang bernama Muhammad, menerapkan hukum ketetapan yang seharusnya hanya untuk keturunan Abraham, kemudian diubah menjadi syariat agama, disebarkan untuk orang-orang yang tidak ada kaitannya dengan keturunan Abraham. Itu yang miss. Jadi tidak beres gitu loh. Kalau kamu melakukan sunat itu artinya tidak beres. Ya, sudah salah penerapan, sudah salah jalur gitu loh. Hukum yang harusnya tidak ada hubungannya dengan kamu, malah kamu lakukan. Lah terus kamu berdalih, oh dalam Al-Quran ada aturan tentang sunat. Lah mana ayat Quran Allah menyuruh sunat? Jangan bilang mila Abraham. Mila Abraham itu sudah saya jelaskan tadi. Mila Abraham yang disinggung oleh Quran, yang diadaptasi oleh Quran adalah sunat. Sunat itu sudah jelas ketentuan bagi Allah dengan Abraham beserta keturunannya. Tidak ada kaitannya dengan Islam, tidak ada kaitannya dengan orang Indonesia, bahkan tidak ada kaitannya dengan kamu. Ngapain kamu laksanakan? Itu bukan hukum kamu, bukan kewajiban kamu. Kecuali kalau kamu sudah mengaku bahwa kamu itu adalah anjing yang pemakan remah-remah di bawah meja Tuan Israel gitu loh. Ya, kecuali kalau kamu mengaku itu. Atau kamu mau mengakui bahwa kamu itu serigala berbulu domba, ya. Itulah serigala berbulu domba yang mengaku-ngaku mengikuti mila Abraham padahal tidak ada kaitannya sama sekali. Ya, itu. Jadi yang perlu kamu pahami di sini adalah konten YouTube itu sudah lengkap semua materi-materi perdebatan kita di dalamnya. Paham? Kedua, mengenai Kejadian 17 ayat 10 itu saya sampaikan kepada kamu supaya kau tahu bahwa di dalam pemahaman Islam, sunat itu adalah perintah yang diperintahkan oleh Allah kepada Abraham, kepada keturunannya. Nah, Rasulullah Muhammad SAW itu adalah keturunannya, itu pertama. Kedua, beliau mendapatkan perintah. Lalu kemudian umat Islam juga mendapatkan perintah. Apa perintahnya? Ikut kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya tak? Maka apa perintah Allah? Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu jelas perintah Allah kepada umat Islam supaya taat kepada perintah Allah dan taat juga kepada perintah Rasulullah. Itu yang perlu kamu kaji, kamu pahami. Jadi perintah itu jelas. Perintah sunnah itu jelas. Bahwa umat Islam yang bukan keturunan Abraham mengikuti perintah sunnah, perintah sunat, ya, atau khitan, itu berdasarkan atas perintah dari Allah supaya kami ini mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tidak seperti situ
Yesus mencontohkan A, kalian lakukan B. Yesus mencontohkan Z, kalian lakukan O. Yesus mencontohkan menyembah hanya kepada Allah, kamu mencontoh kepada Paulus menyembah kepada Allah. Yesus perintahkan sunat, kamu mencontoh Paulus haram hukumnya sunat. Gitu. Nah, kembali kepada pertanyaan saya yang tidak pernah kamu jawab. Dari mana dasarnya Paulus itu mengharamkan sunat? Dari mana dasarnya Paulus itu memberikan perintah untuk menyembah kepada Yesus? Apa yang merasuki Paulus sehingga dia mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Nabi Bani Israel? Jawab dong.